HP 4 jutaan sekarang ini kualitasnya udah semakin bagus dan cocok buat dipakai jangka panjang. Performanya udah dijamin gila-gilaan, hasil kameranya juga sangat menawan, dan fitur-fiturnya pun sangat bisa diandalkan. Pokoknya dijamin deh bakalan bikin penggunanya jadi makin kekinian. Maka dari itu langsung aja subscribe channel ini dan berikut 7 rekomendasi HP 4 jutaan terbaik di tahun 2025. Yang pertama, Redmi Note 14 Pro 5G. Buat kamu yang nyarinya spek bagus di semua bagian, HP andalan Xiaomi ini menarik untuk dijadiin pilihan. Bodinya dibekali sertifikasi IP68 yang tandanya udah tahan kalau disiram maupun direndam air. Layarnya juga cakep banget pakai layar OLED lengkung yang warnanya udah 100% DCI-P3. Refresh rate-nya ini 120 Hz dengan kecerahan tinggi hingga 3000 nits. Dan proteksinya juga udah kelas flagship punya, yaitu Corning Gorilla Glass Victus 2. Lalu untuk baterainya sendiri berkapasitas 5110 mAh dan disupport fast charging 45 watt yang kalau dipakai ngisi penuh cuma butuhin waktu sekitar 1 jam aja. Sementara kalau dari performanya udah bagus pakai chipset Dimensity 7300 Ultra dan dipadu dengan varian memori 8/256GB dan 12/512GB. Jadi kalau untuk harian tentu udah sangat aman sentosa, dan kalau mau digeber gaming pun udah termasuk nyaman. Lalu untuk kameranya mengusung lensa utama 200 megapiksel, ultra wide 8 megapiksel, dan lensa bonus 2 megapiksel. Nah, si kamera utamanya tidak asal besar-besaran resolusi aja, tapi memang hasil jepretannya udah terbilang bagus, cerah, dan detailnya pun sangat tajam. Sementara perekaman videonya support hingga resolusi 4K 30 maupun 1080p 60 fps. Berikut spek beserta harganya dan link pembelian ada di deskripsi video ini. Yang kedua, iQOO Z9 5G. iQOO adalah brand smartphone yang mengutamakan performa tinggi sebagai daya tariknya. Seperti iQOO Z9 ini yang punya performa kencang dari chipsetnya, yaitu Snapdragon 7 Gen 3, dan ditanemin RAM hingga 12GB beserta ruang penyimpanan 256GB. Mainin PUBG settingan smooth ekstrim pun sangat stabil di 60 fps, karena memang performa yang dihasilkan bisa lebih dari itu. Bahkan gyroscope-nya udah hardware dan speakernya juga udah stereo. Lalu layar bezel tipisnya ini pakai AMOLED 6,78 inci. Resolusinya 1,5K dengan refresh rate 144 Hz yang udah sangat mulus buat main game maupun sekedar scrolling TikTok. Untuk daya tahan baterainya pun juga bagus dengan kapasitas 6000 mAh. Dan support fast charging 80 watt yang bisa ngisi dari 1-100% dalam waktu 50 menit aja. Lalu untuk fotografinya ada kamera utama 50 megapiksel ditemani lensa depth dan kamera selfie 8 megapiksel. Jadi memang cukup disayangkan HP ini tidak punya lensa ultra wide. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ini spesifikasi beserta harga terupdate-nya. Yang ketiga, Oppo Reno 11 5G. HP Oppo ini punya keunggulan di bagian fotografinya yang memiliki kamera utama 50 megapiksel dengan sensor Sony LYT600 berfitur OIS. Ditemani kamera telefoto 32 megapiksel dan kamera ultra wide 8 megapiksel. Adapun kamera selfie 32 megapiksel dengan sensor OmniVision yang bisa merekam video resolusi 4K 30 fps seperti kamera belakangnya. Bagian mesinnya juga kencang, pakai chipset Dimensity 7050 dengan RAM 8GB yang bisa ditambah 8GB lagi dan internalnya 256GB UFS 2.2. Untuk dayanya ada baterai 5000 mAh dengan fast charging 67 watt yang dapat ngisi penuh dalam 45 menit aja. Fitur lainnya meliputi NFC dan gyroscope hardware, infrared blaster, serta speaker stereo. Ada juga fitur Link Boost yang berguna untuk penguatan sinyal agar lebih stabil di berbagai situasi seperti di dalam lift maupun di basement. Sedangkan yang jadi kekurangannya adalah tidak ada jack audio dan perekaman video kamera depannya belum support 60 fps.
Tapi sekarang harganya udah turun 1 jutaan dari yang awalnya 6 juta sekarang jadi 4,5 juta aja. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ini spesifikasi lengkapnya. Yang keempat, Honor X9C. Buat kamu yang nyari HP dengan bodi tahan banting tapi juga yang desainnya kece, ringan dan tipis, HP ini bakal jadi pilihan yang sangat tepat. Honor X9C ini diklaim punya ketahanan bodi yang kuat dan dibekali sertifikasi IP65M juga yang tandanya udah tahan kalau disemprot air dari berbagai sisi. Lalu layar HP ini juga jadi salah satu layar dengan kualitas terbaik di kelasnya. Yang mana kalau secara warna dan ketajaman ini udah bagus banget. Dan secara ketahanannya pun udah kuat banget. Menariknya lagi meski bodinya tipis namun kapasitas baterainya ini monster, yakni 6600 mAh dan lagi-lagi ini menjadikan Honor X9C menjadi HP dengan baterai paling gede di kelasnya. Sementara itu untuk performanya sendiri HP ini pakai chipset Snapdragon 6 Gen 1 dan dipadu RAM 12GB dengan internal 256GB. Performanya mungkin bukan yang paling kenceng di kelasnya, namun secara keseluruhan kalau mau dipakai harian maupun gaming masih tergolong kenceng dan tentunya nyaman, bahkan aman untuk jangka panjang. Sementara kalau dari kamera tersedia lensa utama 108 MP yang tentunya udah berfitur OIS dan ada juga lensa ultra wide 5 MP. Untuk perekaman videonya sendiri udah bisa support resolusi 4K 30 dan juga 1080p 60 fps. Kalau tertarik, link belinya ada di deskripsi dan berikut spek beserta harganya. Yang kelima, Poco F6. Bukan HP Poco namanya kalau nggak ngasih spesifikasi paling tinggi di antara HP lain di kelasnya. HP ini punya performa super tinggi berkat chipset Snapdragon 8S Gen 3 yang berpadu RAM 12GB dan internal 512GB. Main game berat sekelas Genshin Impact pun tentunya lancar mulus tanpa ada kendala yang berarti. Layarnya ini pun bagus berpanel AMOLED Full HD+, refresh rate-nya 120Hz dan dilapisi Corning Gorilla Glass Victus. Lalu untuk fotografinya udah cakep, ada kamera utama 50MP berfitur OIS dan kamera ultra wide 8MP serta kamera selfie 20MP yang udah support HDR. Semua itu ditopang oleh baterai 5000 mAh yang disupport fast charging 90W yang mana ngisi full cuma butuh waktu 34 menit. Adapun fitur lainnya ada speaker stereo, gyro hardware, dan sertifikasi IP64 untuk ketahanan debu dan percikan air. Hanya saja memang udah gak ada port jack audio 3,5mm, tidak ada slot micro SD dan tidak ada fitur bypass charging. Berikut harga dan spesifikasi lengkapnya dan link pembelian ada di deskripsi video ini. Yang keenam, Samsung Galaxy A35. Ini adalah salah satu HP yang bisa cocok untuk semua orang. Performanya bagus dengan chipset Exynos 1380 dan dipadu RAM 8GB dengan storage 256GB. Multitasking pakai HP ini tentunya udah sangat nyaman dan untuk gaming seperti MLBB dan PUBG pun udah lancar dengan settingan grafik tinggi. Sektor fotografinya ada kamera utama 50MP berfitur OIS ditemani ultra wide 8MP dan makro 5MP serta kamera depan 13MP. Soal hasil kameranya tentu termasuk bagus, terutama untuk perekaman videonya udah stabil dan minim jitter. Lalu untuk layarnya ini Super AMOLED 6,6 inci Full HD Plus dengan refresh rate 120Hz dan perlindungan Corning Gorilla Glass Victus Plus. Jadi selain punya kualitas yang jernih dan mulus, layarnya ini bakal terjamin aman dari goresan maupun benturan. Bahkan HP ini juga udah punya sertifikasi IP67 yang tandanya udah tahan buat dicelupin ke dalam air. Berikut spesifikasi lengkapnya dan link pembelian ada di deskripsi.
Yang ketujuh, Poco X7 Pro. Buat kamu yang budgetnya 5 juta pas dan pengen punya HP dengan performa paling kenceng, Poco X7 Pro adalah jawabannya. HP ini dibekali chipset paling gahar di kelasnya, yakni Dimensity 8400 Ultra dan dipadu RAM 12GB LPDDR5 dengan internal storage 512GB UFS 4.0. Kinerjanya gak ada lawan di kelasnya, yang mana cocok banget buat kamu yang hobi gaming berat maupun editing video. Bahkan skor Antutunya pun tembus sampai 1,6 jutaan, yang mana berarti performanya naik sekitar 20% dari pendahulunya. Ngomongin soal pendahulunya, Poco X7 Pro ini tampil lebih elegan dengan warna-warna yang lebih kalem, bahkan Poco juga punya edisi spesial Iron Man yang dikustomisasi sampai jeroannya juga. Bahkan dengan ukuran bodi yang sama, baterai HP ini meningkat jadi 6000 mAh dengan pengisian daya cepat 90 Watt. Jadi kalau dipakai ngisi dari 0 hingga 100% cuma butuhin waktu sekitar 42 menit aja. Kalau untuk kameranya sendiri dibekali lensa utama 50 megapiksel berfitur OIS dan lensa ultra wide 8 megapiksel. Hasil fotonya pun bening dengan warna yang lebih terang dan kontras yang mantap. Tidak lupa perekaman videonya juga udah stabil dan support sampai resolusi 4K 60 fps. Kalau tertarik, link pembelian ada di deskripsi dan berikut spesifikasi beserta harganya. Jadi itulah 7 rekomendasi HP 4 jutaan terbaik 2025. Dari ketujuh rekomendasi kali ini, kira-kira HP mana nih yang jadi favorit kalian? Tulis jawaban kamu di kolom komentar. Terima kasih yang udah nonton. Kalau bermanfaat bisa like video ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu tidak ketinggalan rekomendasi lain setiap harinya. Sehat selalu dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.